Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabb, pencipta alam semesta ini. Dialah yang membuat kita bisa hadir di tempat ini. Maka tiada yang pantas dipuji melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Yang kata Allah Jalla Jalaluh, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu seseorang itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka tiada jalan yang paling mudah bagi kita kecuali berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Kita semua tahu bahwa dosa-dosa kita senantiasa diangkat ke langit, ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan semua dosa itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Maka kita pun berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah melindungi kita dari dampak-dampak buruk dosa kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini dengan sebab apapun, maka andai kata seluruh ustadz di Pekanbaru didatangkan untuk memindahkan dia dari kesesatannya, itu tidak akan terjadi kecuali Allah Jalla Jalaluh mengizinkannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia semata. Hanya Allah, Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat Allah, semoga rahmat, nikmat, berkah darinya senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, ana minta izin mau pegang mic jemaah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah. Kita berkumpul di rumah Allah ini di antara jutaan makhluk Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumah Allah ini, untuk sholat subuh
berjamaah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di atas jaminan Allah Jalla Jalla. Kita di masa sekarang ini bingung dengan yang namanya jaminan. Jaminan apa saja? Jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, jaminan buat anak kita, buat rumah kita, bahkan ada yang menjaminkan tubuhnya dengan bayar duit. Dia melakukan riba, apa yang dia jaminkan? Dirinya. Jaminan itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Garansi. Nah, kita minta garansi, beli barang kepingin gimana 3 bulan nggak rusak. Kalau nggak ada garansinya, mesti kita akan pilih yang bergaransi. Kemudian karena diri kita nggak ada garansinya, kita ini pakai asuransi. Kita kan kepingin supaya kalau sakit, ya gampang lah urusannya. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia berada di dalam jaminan Allah Jalla Jalla. Sehingga pernah terjadi di masa Hajjaj bin Yusuf, ada salah seorang yang harus dihukum, harus dipenggal. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf seorang pemimpin yang zalim. Ratusan bahkan ribuan nyawa habis di tangan. Suatu hari ada orang yang hendak dihukum, yang mau memenggal kepalanya ini nggak tega. Ditanya sama dia, ente sholat subuh? Iya, anak sholat subuh berjamaah, kata dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ini orang yang sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah, masa kita mau ganggu dia? Kata. Iya, lepas dia, kata dia. Sampai Hajjaj takut mau melukai atau menyakiti orang yang di dalam jaminan Allah. Maka bagaimana kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita setiap harinya di dalam jaminan Allah Jalla Jalaluh dengan salat subuh tepat waktu, yang laki berusaha di rumah Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah yang senantiasa kita rasakan tiap hari seakan-akan bukan nikmat. Contohnya, kita tiap hari pakai baju. Tiap hari bisa pakai baju. Tiap hari anak kita pun berangkat kerja, biasanya pakai sepatu, kita ngikat tali sepatu. Ada orang tua, ketika dia berangkat kerja, dia lagi ngikat tali sepatunya, dia ngomong sama anak-anak, wahai anak-anakku, nanti suatu saat Aba akan pakai sepatu dan Aba tidak akan bisa buka sepatu itu sendiri. Siapa yang membukakan? Kalian. Betul. Dapat berapa waktu bapaknya meninggal dunia. Nggak bisa dia buka sepatu sendiri. Orang tidak bisa membuka sepatunya, bisa karena kematian telah tiba, dan bisa jadi karena nikmat pakai sepatu Allah cabut. Kita ini tiap hari bisa menggerakkan tangan kita. Apa kita sudah syukurin tuh nikmat menggerakkan jari-jari? Jarang kita mensyukuri. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur.
Allah sebutkan itu. Dan rutinitas nikmat Allah ini akan dirasakan besarnya ketika rutinitas itu berhenti. Contoh, kita tiap hari bisa menggerakkan tangan kita, suatu hari kita tabrakan. Digigit tangan kita, nggak bisa gerak. Sebulan di rumah sakit. Setelah sebulan ada teman yang berkunjung. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Labas tahur insyaallah. Gimana kondisi inti? Alhamdulillah, ana sudah bisa menggerakkan jari telunjuk. Bisa menggerakkan jari telunjuk, dia mengatakan alhamdulillah. Puluhan tahun jari telunjukmu bisa bergerak. Tapi engkau tidak merasakan itu nikmat. Orang yang kena stroke, awal kena stroke, dia harus berhari-hari di terapi sebulan. Setelah sebulan bisa jalan, bisa maju 1 langkah saja kaki. Bagaimana syukur dia? Alhamdulillah ya Allah. Ditanya gimana ibu? Alhamdulillah saya sudah bisa jalan 2 langkah. Ribuan langkah engkau telah lakukan. Tapi mana syukurmu kepada Allah Jalla Jalaluhu? Tiap hari kita makan, perut kita mencerna. Suatu saat ketika perut kita tidak bisa mencerna, kena mah, kita akan bingung cari obat, ke dokter, kemana-mana. Subhanallah. Itu nikmat yang Allah berikan yang seharusnya kita syukuri. Anak tadi dapat informasi kalau istri Ustaz kita Abu Nuaim sedang sakit ya. Semoga Allah memberikan afiah kepadanya dan memberikan pakaian kesehatan kepada keluarga beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Banyak nikmat Allah yang tiap hari kita rasakan dan belum kita syukuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kulli sulama minan nasi shadaqah." Itu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Afwan, ana izin minum dulu zaman. Alhamdulillah, antum lihat sekarang mungkin semua bisa pegang gelas dan minum sendiri. Suatu saat kita harus disendokin minum. Harus didudukkan sebelum kita minum. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan dari setiap sendi yang ada di diri manusia itu harus disedekahin. Ada berapa sendi di tubuh manusia? Berapa? 360. Udah dihitung? Nggak apa-apa, anak kasih hadiah antum, Masya Allah. Antum lihat jari kita, ada berapa sendi? Itu aja. Kemudian di leher kita. Itu harus disedekahin. Kita pakai bertahun-tahun, nggak pernah bayar. Kita sewa mobil aja, sehari berapa kita harus bayar? Sebagian orang merasakan nikmat mobil lebih besar daripada nikmat kakinya. Antum bisa dibayangin. Tahu mobil Alphard, Bang? Iya. Mau diganti kakinya sama mobil Alphard. Mobil, Masya Allah. Ketika ada sohibnya yang menghadiahkan mobil sama dia. Dia mengatakan, ente dapat dari mana mobil gitu? Masya Allah, dari fulan. Masya Allah, baik banget fulan ini. Subhanallah, Allah yang memberikan kedua kaki kepada. Kau bisa jalan tiap hari dengan kaki itu? Pernah kau mengatakan kepada temanmu, Alhamdulillah Allah kasih kaki semua. Alhamdulillah aku bisa jalan. Dan ini lebih besar daripada nikmat mobil yang ada di rumah kita. Lebih besar daripada nikmat motor yang ada di tempat kita. Nih tangan, nikmat tangan. Bisa dipakai bergerak. Lebih besar daripada nikmat HP yang ada pada diri kita.
Kalau ada orang kasih hadiah HP sama kita harganya 20 juta. Insya Allah kita timang-timang tuh HP. Apa mau kita gantikan satu jari kita dengan HP itu? Yang HP itu umurnya 3, 4, 5 tahun selesai. Memang rutinitas membuat kita lupa terhadap nikmat. Sedangkan kita diperintahkan untuk mensedekahi semua sendi-sendi ini. Siapa yang jagain? Allah Jalla Jalaluh. Kau sedekahin tuh sendi-sendimu. Gimana sedekahinnya? Semua sedekah. Amar bil ma'ruf sedekah. Kau beramar ma'ruf, bernahi mungkar itu sedekah. Kullu tasbihatin sedekah. Semua tasbihmu itu akan menjadi sedekah. Takbirmu itu sedekah. Tahmidmu itu sedekah. Dan cukup untuk sedekah tubuh kita nih tiap hari. Apa untuk bayar sedekah? Jamaah. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Nah, fadhal. Salat duha 2 rakaat, kirim ke belakang. Nah, jadi antum sebelum berangkat kerja tahu nih, kalau mobil rusak dimasukkan ke bengkel. Kadang-kala berhari-hari kita kalau salah satu sendi nggak bergerak kita ke rumah sakit. Gimana kalau 20 sendi yang tidak bisa bergerak? Berapa hari kita harus di rumah sakit? Ini cuma 2 rakaat duha. Masa kita nggak lakukan? Ustaz, kan cuma sunnah Ustaz. Nah, sunnah. Mobilmu aja kau bawa ke bengkel untuk apa? Maintenance. Tiap bulan ganti oli, ini itu diperiksa semua. Kita ini tubuh kita bertahun-tahun kita pakai. Masa kita nggak mau sedekah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk mengingat nikmatnya tatkala umur kita bertambah. Setelah kita pakai ini tubuh bertahun-tahun, 10 tahun, oke anak-anak masih kecil. 20 tahun ya udah mulai. Tapi anak muda biasanya lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Dia sibuk dengan aktivitas dia. Umur 25 sibuk bekerja. Ketika umur 40 tahun Allah Jalla Jalaluh berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika seorang hamba itu masuk umur puncaknya. Dikatakan asyuddahu ini ada yang mengatakan umur 33 tahun. Ini orang yang umur 33 tahun mulai mengecek. Mulai mengkoreksi tubuhnya, dirinya, hatinya. Dia lihat. Allah sudah kasih aku umur sampai 33 tahun. Alhamdulillah. Apa yang sudah aku lakukan? Wa balagha 40 sanah. Dan sampai umur 40 tahun. Dikatakan umur 40 tahun ini umur yang paling mateng. Jadi bapak-bapak yang sudah umur 40 tahun biasanya sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, punya pekerjaan tetap, udah mulai bangun villa. Mulai. Rumah satu alhamdulillah, tambah rumah lagi. Usahanya sudah mapan, alhamdulillah, buka usaha yang lainnya. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Tapi Allah mengingatkan, orang yang sudah umur 40 tahun itu seharusnya dia berdoa. Apa doanya orang yang umurnya 40 tahun? Ana mau tanya sama yang umurnya 40 tahun. Masya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Waktu umur 40 tahun dibaca dulu. Hah? Apa setelah lewat baru dibaca? Setelah kelewatannya, Masya Allah. Setelah berapa bang? Setelah tahu, itulah.
Kita seharusnya belajarnya sebelum umur 40 tahun. Tapi alhamdulillah ada yang ngajinya setelah 40 tahun. Itu doa dibaca. Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan kepada seorang hamba ketika dia sampai umur 40 tahun, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, bantulah aku, ilhamkan kepada aku agar aku bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. 40 tahun jemaah. Antum bisa bayangin mobil yang dipakai 40 tahun. Masih antum melihat di jalan-jalan. Kalau 40 tahun berarti tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 75. Masih kelihatan mobil tahun 75. Udah jarang. Kalaupun ada, bensinnya campur dorong. Ya udah 40 tahun. Kita ini dikasih 40 tahun sama Allah bisa jalan. Masya Allah. Bisa bergerak masih tangan kita. Bisa memandang dengan mata kita. Dan alhamdulillah bisa datang ke rumah Allah. Apa nggak besar tuh nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sebagian orang-orang setelah umur 40 tahun masih di pinggiran jalan. Sebagian di antara mereka masih tidak kenal dengan Tuhan, dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagian di antara mereka masih menjadi budak dunia. Allah Jalla Jalaluhu tidak mengharamkan kita mencari harta. Nggak apa-apa. Tapi kau harus tahu, jangan terlenakan dengan harta itu. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Biasanya itu orang kalau sudah umur 40 tahun tadi, dia beralih dari mencari rizki, dulunya mencari rizki, sekarang menumpuk rizki. Dulunya rizkinya dia pakai. Dia dapat rizki, dia makan, dia kasihkan ke keluarga, akhir bulan habis. Alhamdulillah Ustaz bisa bikin rumah, alhamdulillah punya mobil, selesai. Semua sudah punya. Dia beralih ke fase menumpuk rizki. Menumpuk harta yang belum tentu jadi rizki dia. Numpuk harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian nyungsep di kuburan. Antum melihat sekarang orang-orang yang umur 40 tahun, ya sebelum itu juga ada. Kerjanya dapat rezeki ditumpuk. Kalau dia punya berangkas besi, tapi sekarang jarang lah. Ada yang kerjanya masukin duit ke bank. Lalu dia cek di saldo. Alhamdulillah. 200 juta. Ada yang dicek, alhamdulillah, 1,5 M. Ada yang dicek 5 miliar. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Besok mati. Buat apa 1,5 M? Tujuanmu apa sih? Kita tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Maka seorang hamba yang ingat kepada Allah ketika masuk umur 40 tahun, udah mulai harus berpikir berapa bekal yang aku bawa ke akhirat. Sebagian ulama membagi fase hidup manusia itu 3 bagian. 20, 20, 20. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa qalilun wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Rasul sallallahu umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi 3 fase ini, fase 20 tahun. Ya anak muda kita lihat. Sampai anak SMA kadangkala lulus SMA belum mikirin kerja, belajar terus kan. Setelah itu fase setelah 20 tahun mulai berpikir, dia mau menikah, dia ingin punya penghidupan yang layak, terus dia berpikir bagaimana saya bisa menikah? Bagaimana saya bisa punya rumah? Oke, 20 tahun. Setelah 20 tahun dia punya semuanya. Setelah dia punya semuanya, berarti masa hidupnya tinggal sedikit.
Fase yang terakhir ini fase menanti kematian sebenarnya. Nunggu jemputan. Antum melihat orang yang kerja di tambang kadangkala, dia bekerja, dapat barang, dia bawa tuh barang, berhenti di pinggir jalan. Banyak orang lagi nunggu di pinggir jalan, nunggu mobil datang, jemput dia. Dia bawa tuh barang, dia naik. Selesai fase dia, sekarang fasenya dia sudah punya barang. Mau diapakan tuh barang? Allah mengajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. 40 tahun mataku bisa memandang, ya Allah. 40 tahun pencernaanku baik, 40 tahun aku bisa berbicara, 40 tahun aku bisa mendengar, 40 tahun aku bisa berbuat apa saja dan kau biarkan. Maka saatnya mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Dengan apa mensyukuri nikmat Allah? Dengan 3 hal. Siapa yang mau jawab? Bagaimana kita mensyukuri nikmat? Kita minta bantuan sama Allah nih. Bagaimana seorang wanita yang umur 40 tahun, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Dengan 3 hal. Ya ana nggak yakin lah. Masa semasjid Raudhatul Jannah nggak ada yang mau jawab? Ya fadhal. Ada yang takut-takut mau jawab? Nah, fadhal. Dengan minta petunjuk. Yang pertama, yang kedua, dengan mensyukuri. Ya betul, minta petunjuk dengan bersyukur. Bentuk bersyukurnya itu apa aja? Yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan raga. Masya Allah, jamaah. Fadhal, kirim ke belakang. Nah, yang pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Yakin ini nikmat murni dari Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena aku. Jangan sampai berkata seperti Qarun. Ketika hartanya berlimpah ruah, dia memiliki kuncinya dipikul dengan orang-orang yang gagah perkasa. Apa kata dia ketika ditanya, ente keluarkan zakatnya ini itu, kata dia. Apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kayak gini nih karena aku punya ilmu. Aku sekolah, aku belajar, aku berusaha, akhirnya aku bisa berhasil seperti ini. Subhanallah. Berapa banyak orang yang lebih pintar dari Qarun? Berapa banyak orang yang lebih pandai, lebih handal daripada pembisnis-pembisnis? Bahkan kalau kita lihat profesor-profesor ekonomi, ahli bisnis lebih miskin daripada orang yang pembisnis-pembisnis yang hanya lulus SMA. Kalau rezeki itu karena ilmu, seharusnya profesor lebih kaya dari lulusan SMA. Qarun mengatakan aku dapat ini karena aku punya ilmunya. Kalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rezeki itu Allah. Ketika orang, saya ini sehat karena saya tiap hari lari. Naik sepeda saya tiap hari, badan sehat. Allahu Akbar. Ada pemain bola tiap hari lari, main bola sakit. Jantung, amruk. Ingat, itu sebab oke. Tapi yang memberi Allah Jalla Jalla. Kita harus yakin 100% bahwa nikmat yang ada pada diri kita minallah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja. Sampai nikmat antum bisa dengar. Nikmat antum bisa tidur pas kajian. Nikmat jamaah. Ada orang nggak bisa tidur. Ustaz, saya ini sampai harus minum
Obat tidur nggak bisa tidur, tapi alhamdulillah kalau datang pengajian bisa tidur, Ustaz. Masya Allah. Ada minasyaitan itu, tapi itu. Iya, tapi ada orang tuh nikmat, subhanallah jamaah. Yang pertama, kita harus yakin, duduk ya Allah semuanya. Yang aku rasakan baju, sarung, sandalku semuanya dari Allah Jalla Jalaluh. Kita yakinkan kepada anak kita, kita didik mereka. Agar dia tahu bahwasanya semuanya dari Allah. Anak kita mau minta sesuatu sama bapaknya, Pak minta beliin sepeda. Kita katakan, nak, minta sama Allah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada bapak. Bapakmu bisa beli sepeda. Karena semuanya dari Allah. Anak kita diajarin. Supaya yakin bahwa semuanya dari Allah. Nabi SAW ngajarin sahabatnya kayak gitu tuh. Idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah. Sehingga anak kita senantiasa kalau punya perlu, dia meminta kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mensyukuri nikmat itu dengan lisan. Alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam di padang mahsyar kelak, beliau mengatakan, biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku ada bendera pujian buat Allah Jalla Jalla. Dalam semua kondisi beliau mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya untuk Allah Jalla Jalla. Lisan senantiasa memuji Allah. Ingat dengan kisah seorang yang ditinggal mati sama anaknya. Dicabut nyawa anaknya oleh malaikat pencabut nyawa. Allah bertanya kepada mereka ketika mereka naik menuju Allah. Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa anak hambanya. Qabattum thamrata fuadih, qabattum walada abdi, qabattum thamrata fuadih. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Iya, kata malaikat. Kalian cabut nyawa buah hatinya. Iya, wallahu a'lamu bidzalik. Allah lebih tahu, tapi Allah ingin menunjukkan betapa mulianya Sang Pencipta dan betapa mulianya seorang hamba yang beriman kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Malaikat-malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja. Hambamu memujimu ya Allah. Tetap nih hamba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua kondisi Nabi mengatakan alhamdulillah. Kalaupun bencana beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Wastarja. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, bukan cuma anak, kami semuanya milikmu ya Allah, dan kami semuanya akan kembali kepadamu. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan buat hambaku rumah di surga dan kasih nama rumah. Jadi rumahnya itu ada namanya di surga tuh. Kita lihat orang-orang punya nama hotel apa dikasih nama, rumah kita ada namanya di surga. Insyaallah. Nas'alullah al-jannah. Dikasih nama Baitul Hamd. Rumah pujian. Jadi lisan kita harus senantiasa memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Apapun ya. Makanya habis sholat alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis bangun tidur alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan raga kita. Kita nih dikasih kaki sama Allah, ya gunakanlah fasilitas itu untuk ke rumah Allah. Seperti pegawai yang dikasih fasilitas mobil, lalu dia ke
kantor jalan kaki. Dimarahin, nanti kemana anak kasih mobil? Nggak dipakai. Kemudian dikasih fasilitas mobil untuk ke kantor, dipakai ke kafe. Mobil kantor. Dipakai konser macam-macam. Dilihat, subhanallah. Anak kasih untuk kerja, itu bukan ke tempat-tempat kemaksiatan. Bagaimana dengan pemberian Allah kepada kita? Kita lihat nih mata kita. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Para jamaah, kalau ada orang-orang yang pada hari kiamat tidak bisa memandang Allah Jalla Jalaluhu. Karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan matanya. Dengan pemberian Allah. Nabi mengajarkan kita doa. Di antara doa itu, Allahumma inni as'aluka wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal mamat wasyauqa ila liqa'ik wan nazara ila wajhik. Nah, doa Nabi mengatakan, ya Allah berikan kepada kami itu kerinduan untuk memandang wajahmu, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa memandang Allah karena dosa yang dilakukan oleh matanya. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Itu termasuk syukur atas fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kalau anak muda memandang yang haram masih wajar. Wajar apa enggak wajar? Wajar, tapi enggak boleh, tetap haram. Tapi kalau orang tua sudah di atas 40 tahun masih matanya jelalatan, tambah tua, apa katanya, tua-tua keladi. Tambah tua, tambah jadi. Betul, ketika orang umur 40 tahun dia nggak merubah dirinya, sulit dia akan berubah. Karena seakan-akan sudah paten seperti itu diri dia. Orang tua yang berzina nggak sama dengan pemuda yang berzina. Dua-duanya haram. Tapi orang tua yang berzina dosanya lebih besar. Allah tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat. Maka tolong raga yang Allah berikan kepada kita, lebih sering kemana kaki kita? Lebih sering ke pasar apa lebih sering ke masjid? Tanyakan kepada diri kita. Sebagian ibu-ibu tidak ke masjid. Iya Ustaz, kan perempuan tidak disyariatkan ke masjid. Betul. Dan perempuan tidak disyariatkan ke pasar juga. Banyak perempuan lebih sering ke pasar. Kata dia, ya kan ke masjid kita nggak disyariatkan. Ke pasar? Ya ke pasar Ustaz, jalan-jalan Ustaz. Yang nggak boleh kan ke masjid Ustaz. Nggak benar tuh. Tanyakan kakinya. Lebih sering kemana? Supaya kita tahu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Kemudian syukur yang kedua, wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku. Kenapa seorang hamba setelah bersyukur kepada Allah diingatkan dengan orang tuanya? Karena keberadaan kita ini disebabkan adanya orang tua kita. Allah menceritakan di ayat ini, surat Al-Ahqaf ini. Allah menceritakan, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terkadang ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini ketika kecil ditelantarkan. Ketika anak kecil ditinggal sama bapak, sama ibu, dititipin ke nenek. Masa anak sekarang sudah berhasil, orang tua anak datang sama anak.
Dia minta dibantu ini itu. Apa ana harus berbakti kepada orang tua kita? Naam. Yang berwasiat agar kau berbakti itu bukan orang tuamu, tapi penciptamu. Ini wasiat dari Allah Jalla Jalaluhu, wa wassaynal insan. Allah yang berwasiat agar kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan Allah ingatkan kepada ibu. Dia yang hamil dalam kondisi susah, melahirkan dalam kondisi susah, 30 bulan melakukan hal itu. Ingat, ketika kau berdoa ingat sama orang tua. Wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku ya Allah. Kenapa? Biasanya orang yang umur 40 tahun mulai lupa sama orang tuanya. Dia sudah tidak lagi butuh sama bapak dan ibunya. Dia sudah mapan hidupnya. Dia sudah punya keluarga sendiri. Sehingga dia tidak berpikir untuk ke orang tuanya. Satu kota. Ketemu orang tuanya seminggu sekali. Pantas jamaah. Ya Ustaz. Sibuk anak Ustaz. Anak sudah punya istri. Anak sudah punya anak. Anak bertanggung jawab kepada mereka. Nah, kau bertanggung jawab kepada mereka. Tapi ingat. Kau memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Maka usahakan yang sudah umur 40 tahun, yang merasa hidupnya sudah nyaman, yang mulai lupa sama orang tuanya, ingat sama orang tuanya. Kau nggak akan bisa sampai seperti ini. Ada doa orang tuamu, ada usaha orang tuamu, sehingga kau bisa memiliki harta. Biasanya orang kalau sudah berkeluarga, kalau beli hadiah buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Ke toko emas, beli gelang buat siapa? Istrinya. Ibunya, ibu sudah tua Ustaz. Nggak butuh sama emas-emasan. Nggak apa-apa. Kau nggak belikan emas, tapi belikan yang lain buat ibu. Berikan duitnya buat orang tua. Ingat sama orang tua, jangan merasa nggak butuh. Dan ada orang-orang yang sudah umur 40 tahun. Kita bisa bayangin, orang anak yang umur 40 tahun, bapaknya umur berapa kira-kira? 60, 65 udah tua. Dan banyak anak-anak durhaka setelah umur 40 tahun. Bapaknya dari kampung didatangkan. Ibunya didatangkan dari kampung, ditaruh di rumah yang mewah. Sebagai apa? Ibunya sebagai perawat anak-anak. Bapaknya sebagai tukang kebun di rumah. Bapaknya sebagai supir. Si bapak yang mau gimana lagi Ustaz? Alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa melihat anak saya. Kadangkala ada orang anak subhanallah yang dibiarkan anaknya digendong sama neneknya. Nenek itu kadangkala kangen jamaah sama putrinya, sama cucunya ya. Dia gendong tapi nggak bisa lama-lama. Punggung dia udah lelah gendong kita ketika kita kecil. Masa ketika kita sudah dewasa dan mereka sudah tua, kita suruh dia gendong cucunya, anak kita. Oke lah sekali-kali 5 menit, 10 menit gak apa-apa. Tapi bukan jadi pekerjaan dia gendong anak kita. Subhanallah. Pernah terjadi di sebuah kota. Ini anak-anak udah pada kawin semua. Dulu kejadiannya. Anak-anak mau nonton bioskop. Tahun 80-an. Namanya udah pada punya anak, masa anaknya mau dibawa nonton bioskop? Nggak diajak, dititipin ke neneknya. Ya nenek mau nggak mau dititipin cucunya seneng kan? Banyak cucunya yang dititipkan. Nek, kita mau nonton bioskop nih. Ya nggak apa-apa sini, bawa sini semua cucu. Datang kakek mereka, dikumpulin semua anaknya. Sini. Ente tahu ya? Ibu ente nu dicapek ngurusin ente dulu waktu ente kecil. Sekarang ente titipin cucu-cucunya, bawa tuh hasil karya kalian semua. Kadang-kala ada anak yang mana mungkin nenek akan nolak ya dititipin. Alhamdulillah dia terima seperti itu. Kadang-kala orang tua kita kasih rezeki sedikit, ya kita kasih duit, dia bersyukurnya Masya Allah dikasih sama kita. Tapi kadang-kala kita lupa. Ini yang sudah umur 40 tahun, datang ke ibunya, udah tua renta, pijet kaki ibunya.
Tanyain gimana kabar ibu. Jatuh. Kalau tiap hari ketemu orang tua, mengatakan sibuk Ustaz, banyak pekerjaan. Subhanallah. Nih surgamu. Ada sahabat datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaiat Nabi untuk hijrah, membaiat Nabi untuk jihad fi sabilillah. Ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Irji. Pulang kau. Pulang kau jumpain orang tuamu. Fathammal jannah, di situ surga. Ini mau berjihad disuruh pulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang anak yang berpisah dari orang tuanya dan orang tuanya tidak suka. Dia berangkat ke Jakarta, kerja di Jakarta, ibunya di Pekanbaru. Ibu ridho, Ustaz. Oke, kalau ibu ridho nggak masalah. Tapi kadang-kadang ibunya ngomong, "Nak, jangan jauh-jauh, nak. Ibu udah tua." Anak ngomong, "Ustaz, anak kalau pulang ke Pekanbaru nggak ada kerjaan, Ustaz." Jangan takut. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah jamin hidup orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yunsa'a lahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rizkinya diluaskan, dua hal ini menjadi momok, menjadi hantu yang menakuti manusia. Takut kalau berbakti sama orang tua rizkinya berkurang, tidak berkunjung ke orang tua, waktunya nggak ada. Allah akan ganti dua. Kau kalau ingin rizkimu dilancarkan, kalau ingin umurmu diberkahi, dipanjangkan, silaturahim. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita adalah orang tua kita, dari rahim-rahim kita. Maka jangan takut ketika engkau berbagi untuk orang tua. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin." Katakan kepada mereka Muhammad, mereka bertanya, "Kepada siapa kami memberikan nafkah, memberikan sedekah?" Allah memerintahkan nabinya menjawab, "Qul," katakan kepada mereka, apa yang kalian nafkahkan dari harta kalian, maka falil walidain, maka untuk orang tua, bukan buat masjid dahulu, bukan buat bangun madrasah, bukan, orang tua kita dahulu. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang, tapi orang tuanya ditinggal. Kenapa jamaah? Kita nih kalau berbuat baik sama orang lain, masih ada celah untuk riya. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, nggak ada orang yang ngelihat. Bahkan kita ingin memberi orang tua kita, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang melihat kita memberi orang tua kita. Dan orang tua kita akan diam, nggak akan cerita ke sana ke sini mungkin dia. Kau takut rezekimu berkurang? Jangan takut, Allah luaskan rezeki. Ketika kau punya rezeki, yang pertama kau ingat, jangan istrimu, jangan anakmu. Tanyakan kepada abah sama uminya, Umi kepingin apa, Mi? Alhamdulillah anak punya rezeki. Umi kepingin rumahnya perbaiki. Jangan memperbaiki rumahnya sendiri, rumah orang tuanya nggak diperbaiki. Tanyakan kepada orang tua kita. Dan sekali lagi jangan takut rezekinya berkurang. Mana qasad sadaqatun min mal. Nggak akan berkurang harta itu dengan bersedekah. Kemudian waktu. Kita nih terkadang mesti terbentur waktu. Ustaz, hari Ahad itu waktu buat keluarga. Oke, kau kerja di luar kota. Nah, libur Jumat akhir, Sabtu libur. Kau bisa ke kampungmu. Ya, tapi kan waktu buat anak-anak sama istri. Subhanallah. Kapan waktu buat bapak dan ibumu? Liburan panjang. Setahun sekali orang mudik. Setahun sekali mereka berjumpa dengan orang tuanya. Tiap hari ketemu anak sama istrinya. Dan akan kau rasakan nanti, ketika kau sudah menjadi bapak
Dan anakmu keluar kota tidak menjumpaimu kecuali setahun sekali. Padahal kau bisa pakai pesawat mahal, Ustaz. Jangan takut. Kita nih sedang melakukan tugas dari Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah, kalau sebuah perusahaan menugaskan kita, menugaskan pegawainya, kau berangkat ke Jawa, berangkat ke Surabaya, dijamin enggak tiket pulang perginya? Dijamin. Penginapannya dijamin. Dan kita percaya dengan jaminan perusahaan. Bagaimana kalau yang menjaminkan itu pencipta langit dan bumi ini? Rabbus samawati wal ard. Apa kita nggak yakin? Yakin. Dan itu sudah nampak. Anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahin waktu. Tapi anak-anak yang berambisi dunia, jangankan waktu buat orang tuanya, waktu buat anak dan istrinya saja nggak ada. Dia berangkat kerja pagi, pulang sore, anaknya udah tidur semua. Tiap hari gitu. Karena dia diperbudak oleh dunia. Ingat, kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita bersyukur atas nikmat yang Dia berikan kepada orang tua kita. Kita bisa jadi gini nih, ingat sama orang tua. Wa an a'mala salihan tarbah. Masya Allah. Orang yang umur 40 tahun minta sama Allah, udah waktunya berhenti berbuat dosa. Minta, ya Allah, agar Engkau membantu aku untuk bisa beramal soleh. Lihat jamaah, sholat kita di masjid berapa kali sebelum 40 tahun itu. Ibadah kita datang pengajian berapa kali sebelum 40 tahun itu. Maka setelah 40 tahun harus mulai dikencengin. Sedekahnya mulai ditambah. Puasa sunnahnya, yang nggak pernah puasa sunnah, ambil puasa sunnah tiap bulan 3 hari. Nggak bisa 3 hari Ustaz, belum kebiasaan sehari. Nggak apa-apa puasa sunnah. Ambil hari Kamis sebulan sekali. Tapi kita harus berusaha menambah jamaah. Kita ini biasanya kalau umur 40 tahun, kita antum lihatlah orang itu ingin naik pangkat. Ya kalau sebagai pegawai negeri ada istilahnya apa, eselon 1 apa gitu macam-macam tuh. Dia ingin naik. Gimana caranya? Umur 40 tahun masih sekolah aja mah. Ente ngambil S2. Iya, ambil S2. Kenapa? Supaya naik pangkatnya. Untuk dunia kau ingin naik pangkatnya, masa untuk akhirat kau tidak ingin pangkatnya? Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. 100 tingkatan jamaah. Antara tingkatan yang pertama dan kedua itu bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Masa kau berusaha untuk naik pangkat yang hanya tambah 1 strip, 2 strip, tapi surga Allah kau tidak ingin naik pangkatnya. Umur 40 tahun kencengin ngajinya. Jangan berkata Ustaz udah tua Ustaz. Nggak ada istilah tua. Untuk akhirat itu memang di akhirat nggak ada orang tua yang masuk surga nantinya. Nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek, jenggotan putih masuk surga, nggak ada. Karena semuanya akan masuk surga dalam umur yang sebaya. Akan dirubah. Makanya nggak ada kata-kata terlambat belajar, nambah ilmu supaya naik pangkat. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Maka berusahalah untuk menambah ilmu. Amal soleh kita dilihat. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah selesai urusan orang tua. Sekarang urusan anak. Biasanya orang umur 40 tahun udah mulai punya anak. Ya Allah, perbaiki anak keturunanku ya Allah. Nah jamaah, kita punya anak-anak, kita ingin anak-anak kita jadi anak yang soleh. Bukan hanya mencari dunia, tapi realitanya orang tuh lebih berat sama dunia anaknya daripada akhirat anak. Antum bisa bayangin, di Pekanbaru guru ngaji digaji berapa biasanya? Kalau panggil guru ngaji di rumah, digaji berapa bang? Hah? Berapa biasanya? Malu, berapa? 200.000, Masya Allah, banyak banget.
Kalau guru matematika, gaji berapa? Berapa? 1 juta jemaah. Subhanallah. Untuk akhirat kau datangkan orang yang mengajarkan kitabullah kepada anak kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita kasih 200. Kita panggil guru matematika, kita kasih 1 juta. Kau minta supaya anak keturunanmu diperbaiki. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hormati kitabullah. Orang-orang ketika memasukkan anaknya ke sekolah umum, bayar mahal. Puluhan bahkan ratusan juta. Bayar dia. Kemudian anaknya dimasukkan ke SDIT. Berapa uang masuknya? Berapa di sini? 5 juta. Anggaplah 5 juta. 5 juta, ya Allah, mahal banget. Boleh nyicil. Masuk ke umum puluhan juta dia bayar. Tapi untuk sekolah Islam, Allahu Akbar. Kau minta sama Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, Allah perbaiki keturunanku, perbaiki anak-anakku. Kemudian inni tubtu ilaihi. Ini taubat. Saatnya orang umur 40 tahun memperbanyak taubat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya setelah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apa yang sering dibaca Nabi setelah ayat ini turun? Ana kasih hadiah. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Masya Allah. Kasihkan ke orang tua kita. Tuh, udah saatnya kau dikasih waktu panjang sama Allah. Saatnya kau bertaubat. Penghuni neraka, ketika mereka di dalam neraka, mereka menjerit. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penghuni surga minta supaya dikeluarkan dari neraka, supaya mereka bisa beramal soleh, mereka bisa kembali kepada Allah, bukan amalan dosa-dosa yang seperti mereka amalkan. Apa dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami udah kasih kalian umur yang panjang? Tapi kebanyakan orang lupa. Dan datang kepada kalian peringatan. Di antara peringatan itu adalah uban. Orang yang sudah berubah sudah banyak bertobat lama Allah Jalla Jalaluhu. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang-orang muslim. Allah memang memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena babu syukur tidak pernah berhenti. Kita harus senantiasa diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak bakalan bisa ngitung nikmat-nikmat Allah itu. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, apabila ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ana mohon doa Ustaz dan seluruh jemaah setelah menyelesaikan pendidikan di Pekanbaru. Ana ingin melanjutkan pendidikan ke Madinah Al-Munawwarah ataupun di universitas mana saja yang baik mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk ana. Dan semoga Allah meluruskan niat ana dan niat kita semua. Jazakallah khair. Nah, kita doakan yang
meminta doa ini, dan kita doakan juga putra-putri kita dan seluruh anak-anak kaum muslimin agar Allah memberikan jalan terbaik bagi mereka setelah mereka belajar di Indonesia ini untuk bisa melanjutkan ke fakultas-fakultas Islam seperti yang di Madinah An-Nabawiyah ya, kemudian di Mekah dan dimanapun yang berada, karena memang kita membutuhkan generasi-generasi masa depan yang mereka menyampaikan agama Allah yang benar ini. Tahun 2000, tahun 98 dulu tuh ada seorang ustadz yang ngasih tahu kita di Jakarta, yang ngomong, kita masih sekolah di Lipia waktu itu, yang ngomong, "Syuf, kata ente ketahui, nanti ini tahun 2000 ke atas yang laris itu ustadz. Yang laris itu ustadz." Kita tanya, kenapa ustadz kok kayak gitu? Ketika manusia-manusia itu sampai ke tingkat klimaks mencari hiburan. Kita kan sarana hiburan semakin jadi-jadian. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka tidak meraih ketentraman dan kedamaian jiwa. Dan memang tidak ada kedamaian kecuali di zikrullah tabaraka ta'ala. Mereka akan cari kedamaian itu. Dan dia akan coba di ustadz-ustadz. Makanya sekarang ustadz banyak. Tidak seperti dulu. Kajian-kajian semakin semarak ya. Maka harapan ustadz-ustadz yang ada itu adalah ustadz-ustadz yang memang berkompeten untuk menjadi seorang dai menyampaikan agama Allah ini. Dan kita doakan dia semoga Allah memudahkan urusan dia. Amin. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang anak yang menyisihkan sebagian dari gajinya untuk orang tua tanpa izin atau tanpa keikhlasan istri? Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan di antara cara yang ma'ruf kepada istri kita adalah memenuhi kebutuhan istri kita. Dan juga tidak harus antum memberitahu istri antum berapa gaji antum. Ada suami-suami yang harus laporan sama istrinya. Bahkan istrinya seperti pegawai pajak. Datang. Mana gajinya? Nih. Kok kurang ini? Kemana nih kurang? Masya Allah. Jadi ibu-ibu tolong nih ibu-ibu ketahui, ibu-ibu itu tidak punya hak untuk mengetahui berapa gaji suami. Tapi seorang istri mempunyai hak untuk diberi nafkah yang cukup oleh suami. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah yang cukup, maka istri boleh ngambil hartanya suami. Umpamanya dikasih biaya sekolah anak-anaknya kurang. Ini semua kurang. Boleh nggak si istri ngambil hartanya suami tanpa izin? Bapak-bapak, boleh nggak? Boleh, antum harus siap. Makanya jangan pelit-pelit sama istri antum. Boleh, kalau suaminya pelit nggak cukup, boleh ngambil. Tapi dengan cara yang baik. Bukan ngambil duitnya suami untuk beli HP. Ganti HP harga 10 juta. Enggak benar. Boleh untuk kebutuhan. Jadi hak istri dicukupin kebutuhannya. Seorang suami tidak harus ngasih tahu istrinya berapa gajinya. Dia punya rezeki berapa. Karena kesian istri kita juga. Istri kita tuh kalau tahu berapa duit kita, dia bingung. Dia kebingungan. Bang, kok kurang duitnya bang? Gak perlu tanya, apa sedekah perlu izin istri? Apa bapak-bapak kalau mau sedekah? Wahai istriku, saya mau sedekah. Iya, jangan banyak-banyak. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Tapi cukupi istri kita, senangkan istri kita, bahagiakan istri kita, beri orang tua kita tanpa pengetahuan istri kita. Kadangkala ada wanita-wanita yang baru belajar, dia itu sakit hati kalau suami berbagi sama orang tuanya. Dan tidak harus meminta keikhlasan istri, enggak ya, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memotivasi suami agar mau belajar membaca Al-Quran?
Bagaimana dampaknya jika anak-anak tidak pernah melihat abinya membaca Al-Quran? Sahih jamaah. Ini bapak-bapak tahu bahwasanya peran yang paling utama di rumah adalah peran ibu. Istri kita adalah madrasah buat anak-anak kita. Tapi tetap peran bapak itu besar. Paling tidak bapak memberikan contoh. Jangan bapaknya cuma perintah. Bapaknya pegang HP. Baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Bapaknya main HP, anaknya suruh baca Quran. Nah benar, itu berpengaruh kepada anak. Pegang Al-Quran walaupun terjemahannya, umpamanya nggak bisa baca Quran, udah buka terjemahan Al-Quranul Karim, baca artinya, baca tafsirnya. Dan berusahalah suami itu untuk belajar Al-Quran, jangan malu. Kalau nggak bisa baca Quran, jangan malu, belajar baca Quran. Kalau dia bisa baca Al-Quran, hati-hati. Al-Quran akan jadi bala buat engkau ketika engkau tidak mengamalkannya nantinya. Baca Al-Quran Karim, khususkan walaupun sehari cuma 1 ayat, 2 ayat, ya, 3 ayat, kalau bisa 1 lembar, ya. Barakallahu fikum. Ustadz, selama ini alhamdulillah ana sering menafkahi orang tua. Tetapi orang tua masih sering bermaksiat. Dan ana sudah nasihatin, bolehkah ana gantung dulu? Tunda pemberian dulu ana ke orang tua dengan harapan agar dia tidak lagi bermaksiat. Subhanallah. Jamaah, menyelamatkan orang tua dari api neraka itu lebih utama daripada menyelamatkan orang tua dari kebakaran di muka bumi. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Hu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita punya orang tua, kalau dengan uang yang kita berikan dia berbuat maksiat, kita tahan. Nggak masalah. Dengan harapan apa? Dia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau kita tidak kasih duit tambah jadi maksiatnya, jangan. Maka kita harus pintar-pintar menghadapi orang tua kita dan harus bersabar. Tunjukkan kebahagiaan kita. Kita kalau ngasih nasihat orang tua, ingat dia tuh orang tua kita, ya. Jadi harus dengan cara yang bijak dan penuh penghormatan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang belum Islam, dan bagaimana jika orang tua menyuruh anaknya datang di perayaan agamanya non muslim? Baik, ini pertanyaan yang mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya. Ketika kita memiliki orang tua yang kafir, kita tetap harus berbakti kepada keduanya. Dan kebaktian yang paling utama adalah menyelamatkan orang tua dari kekufuran. Bagaimana caranya? Ya dengan datang ke orang tua, ya. Biasanya anak ini kalau udah dewasa, udah kawin, udah jarang ketemu orang tuanya. Dia ngomong, "Ustadz, anak sering ngasih nasihat orang tua sebulan sekali." Nggak sering sebulan kali. Seminggu sekali? Nggak sering seminggu sekali. Tiap hari datang. Kalau satu kota. Pernah kejadian Al-Imam Auza'i. Al-Imam Auza'i, beliau ada di Libanon. Kemudian ada salah seorang yang datang dari daerah Iran atau Irak sana. At-Tusturi, dari Tustur sana. Apa Tusturi? Ditanya sama Auza'i karena orang baru, ya, datang. "Ente dari mana?" kata dia. "Oh, ana dari daerah Persia sana." "Bagaimana orang tuamu?" Karena daerah Persia kan daerah Majusi. Kata dia, "Aba ana masih Majusi." Udah tua dia, masih dia Majusi. Apa kata Auza'i? "Nasihatku kau pulang. Kau jumpain orang tuamu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah lewat engkau." Kata. Ini salah satu faedah duduk sama orang alim. Kita kadang-kala punya keinginan, tapi keinginan kita tidak sejalan dengan syariat Allah. Disuruh pulang. Pulang nih. Dia sampai ke kampungnya, dari Libanon ke Persia, jauh. Sampai ke kampungnya, orang tuanya sakit ternyata. Udah di atas tempat tidur. Dirawat sama nih anaknya. Orang tua ketika melihat anaknya baik, berbakti, karena biasanya orang-orang kafir tuh hanya ingat sama orang tuanya berapa hari sekali? 360 hari sekali.
Ada hari ibu. Iya, sekali. One day. Satu hari. Buat ibuku. Baru ingat. Nih, orang ini pulang, dia rawat bapaknya. Bapaknya ngelihat anaknya berbakti. Tanya nih bapaknya, wahai anakku, tolong kau kasih tahu aku, agamamu nih apa sih? Dulu udah dikasih tahu tentunya. Tapi ketika dia melihat akhlaknya, sikap anaknya yang meninggalkan Libanon menuju ke kampungnya untuk berbakti sama orang tuanya, diceritakan tentang Islam. Ini adalah ajaran Islam ayahku. Diceritakan tentang Islam. Ayahnya tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Dapat beberapa hari ayahnya meninggal dunia. Subhanallah. Bisa dibayangkan kalau si anak tetap di Libanon. Kita kadang-kala memang punya orang tua yang masih bermaksiat atau orang tua yang kafir karena kita jarang ketemu. Kita jarang jumpain dia. Sekali-kali kita datang. Maka sampai orang tua ini minta kita datang untuk acara agamanya. Kalau kita sering datang, kita ngomong minta maaf ya, aku tiap hari siap datang. Tapi kalau untuk acara agama nggak boleh. Karena memang kita tahu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau memaksa kita untuk berbuat satu kesyirikan, maka jangan taati kedua orang tua kita, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir jamaah ya. Ustaz, jika kita memiliki orang tua yang jarang sholat, apa kita juga wajib berbakti kepada orang tua kita? Dan apakah surga itu tetap ada di bawah telapak kaki ibu yang ibu itu sendiri jarang sholat dan berakhlak buruk? Subhanallah. Jamaah, kita disuruh berbakti sama orang tua kita itu bukan karena orang tua kita sholat, bukan karena orang tua kita muslim, tapi Allah perintahkan kepada para anak berbakti kepada orang tua karena orang tua adalah orang tua mereka. Allah menyebutkan tentang kehamilan, Allah menyebutkan tentang proses menyusui. Tentang itu. Bukan karena orang tuanya soleh. Betul, orang tua yang soleh kewajiban kita berbakti lebih. Tapi terhadap orang tua yang tidak soleh, kewajiban kita adalah lebih berat lagi. Bagaimana membuat keduanya jadi soleh. Antum masa suka ketika di hari kiamat antum melihat ibu antum di neraka sedangkan antum masuk surga? Bagaimana perasaan antum ketika itu? Padahal orang-orang dikumpulkan sama orang tuanya, sama abah, sama ibunya, sedangkan antum sendirian di surga Allah. Maka ketika orang tua kita nggak sholat, ini tambah PR berat buat kita. Bagaimana kita membuat orang tua kita jadi lebih soleh, lebih mengenal Allah Jalla Jalaluh. Hadza, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan jangan lupa untuk mendoakan ustadz-ustadz kita, keluarga ustadz kita, semoga Allah menjaga mereka ya. Khususnya ustadz kita, Ustadz Abu Nuaim, Ustadz Asfri, semoga Allah menjaga beliau bersama keluarganya senantiasa berada di jalan Allah, diberi kesehatan, diberi afiah, dan untuk seluruh kaum muslimin yang berada di berbagai penjuru dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.